Ditulis dan disutradarai oleh Karen Mine, Yes God Yes merupakan film berdurasi panjang debutan sang sineas. Setelah menyutradarai film pendek di tahun 2017 yang menjadi sumber inspirasi film ini. Yes God Yes, harusnya nggak gini ya Wak. Yes God adalah sajian perjalanan jujur dan menghibur dari seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Katolik dalam menjajaki seksualitasnya yang tengah berkembang. Momen fantasi begitu lugu dan sangat erotis pada saat yang sama, memanfaatkan langsung keinginan Alice dengan kekhususan yang sepenuhnya dapat diterima, bahkan bagi mereka yang bukan gadis remaja di awal tahun 2000-an. Keaslian dan kejujuran inilah yang dibawa main ke keseluruhan Yes God Yes yang ada pada akhirnya menjadikan apa yang disajikan di sini menjadi lebih istimewa dari sekedar komedi seks remaja lainnya. Fokus utama film bersetting awal tahun 2000-an ini adalah seorang remaja putri bernama Alice yang diperankan oleh Natalie Dyer yang berjuang dengan perkembangan gairah seksualnya, terutama karena itu bertentangan dengan aturan ketat tentang mantap-mantap dalam sekolah Katoliknya. Tapi scene dimulai dengan seorang guru yang sedang menjelaskan mata pelajaran pemersatu yaitu biologi cocok tanam ya kan Wak. Guru tersebut bernama Pak Murphy. Pak Murphy menjelaskan bahwa laki-laki akan mudah terangsang daripada seorang wanita karena wanita membutuhkan pemanasan. Dan dijelaskan dalam agama apapun colai dan sejenisnya hukumnya adalah haram. Sepulangnya sekolah, Alice menggunakan komputer untuk sekedar mencari teman obrolan di internet. Namun saat itu ada orang tidak dikenal mengirimkan file video esek-esek kepada dirinya. Namun seperti kebanyakan remaja termasuk aku ya kan, pasti penasaran dan mencoba-coba gitu. Nah akhirnya ia pun merogoh surabinya sambil melanjutkan cetan panas tersebut. Namun tiba-tiba ibunya memanggil untuk makan malam. Ya, pastinya kita sebagai penonton sangat kesal ya kan. Hampir Pagi harinya Alice didatangi oleh seorang siswi yang bernama Beth. Ternyata si Beth ini memfitnah si Alice melakukan kentu persahabatan dengan siswa bernama Wade. Oleh karena itu Beth menyarankan Alice mengikuti acara keagamaan sekolahnya untuk penebusan dosa bernama Red. Oleh karena fitnah yang dibuat oleh Beth tadi, Alice kemudian dijauhi oleh teman-temannya. Alice yang merasa itu adalah hukuman karena telah merogoh surabinya pun langsung merasa berdosa ya kan. Akhirnya dia pun pergi ke Pak Murphy dan melakukan pengaduan dosa dan terpaksa ia akan ikut di acara retret sekolahnya. Alice pun berangkat ke acara tersebut dan di sana ia bertemu dengan kakak kelas yang penuh dengan bulu bernama Chris. Ya, tambah becek tapi bukan hujan. Scene pun berpindah di mana Alice ini harus mengumpulkan ponselnya untuk lebih konsentrasi dalam acara tersebut. Tapi entah mengapa si Alice justru menyembunyikannya. Saat malam tiba, terlihat Alice justru memainkan getaran HP-nya. Dan faktanya tujuan Alice menyembunyikan ponselnya untuk aktivitas surabinya. Dan sensasi getaran handphone membuatnya basah kuyup. Hujan malam ya kan Wak. Tapi paginya Alice justru harus mengalami hukuman bersih-bersih karena ia ketahuan tidak mengumpulkan HP-nya. Dalam masa hukuman, Alice justru kembali membuat masalah, di mana ia menggunakan komputernya Pak Murphy untuk chat hot dengan orang di scene awal tadi. Emang kalau udah nafsu menggelora ya kan, gak bisa ketahan. Akhirnya hal itu diketahui Pak Murphy. Namun ketika ditanyakan ke seluruh siswa, di sana tidak satupun yang menjawab dan mengakuinya. Di tengah bersih-bersih pun si Alice ini masih sempat menggesek-gesekkan batang sapunya ke surabi miliknya. Enak. Namun kemudian datang Wade, siswa yang dianggap sudah wik persahabatan dengan Alice.
justru mencari masalah dengan membuang sampah sembarangan. Gagal lagi. Namun di sana Alice menemukan gelang milik Wade. Alice pun kemudian meletakkan gelang tersebut di depan komputer Pak Murphy agar Pak Murphy menyangka Wade lah yang menggunakan komputernya. Namun setelah Alice keluar, Pak Murphy datang dengan sedikit tergesa-gesa dan justru ia malah menonton film pengentuan, pengewean, asyik-asyik atau apalah serah kalian ya kan. Alice yang melihat itu berkesimpulan bahwa pengentuan atau pengencorotan adalah hak segala bangsa ya kan. Buktinya guru agamis sekaliber Pak Murphy juga melakukan colai. Alice pun kemudian langsung mendatangi kakak kelas berbulunya tadi. Ia tidak mau munafik dan langsung menyedot bibirnya. Namun justru kakak kelas tersebutlah yang lari karena burungnya mulai memberontak. Sat! Ikan hiu makan tomat, goblok! Malamnya saat semua siswa makan bersama, tiba-tiba Pak Murphy datang mengajak Wade ke ruangannya. Dan rencana Alice pun berhasil. Dan justru di sana Wade mengaku bahwa ia memfitnah Alice untuk sekedar menutupi fakta bahwa dirinya seorang gay. Alah wak, sedot. Di akhir film diperlihatkan Alice sedang menonton film Titanic, di mana saat adegan pengentuan dibarengi getaran HP di dalam surabi Alice yang membuatnya basah kuyup. Gak penting endingnya gimana, yang penting sangat mengencerotkan, iya kan wa, tamat. Kesimpulan yang bisa kita ambil ya kan wa, semua benda itu bisa digunakan dengan fungsinya masing-masing, termasuk getaran dari HP jadul. Sat. Kami segenap kru yang bertugas undur diri. Salam HP jadul.